Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rizka Ramdini dengan NIM 3333240003 dari kelompok 19 tutorial penelitian operasional 2. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan daripada modul 2 yaitu Network Analysis. Nah, langsung saja di sini terdapat soal. Yang pertama yaitu suatu perusahaan logistik mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang saling terhubung. Nah, di sini kita lihat untuk jalur-jalur yang ada yaitu dari A ke B itu jaraknya 3, kemudian A ke C itu jaraknya 4, kemudian dari B ke C jaraknya 3, dari B ke D itu jaraknya 7, dari C ke D itu jaraknya 9, kemudian untuk D ke F itu jaraknya 17, dari D ke F itu jaraknya 9, dari D ke E itu jaraknya 7, dari C ke E itu jaraknya 12, kemudian dari E ke F itu jaraknya 5, dari F ke G itu jaraknya 2, dan dari E ke G itu jaraknya 4. Nah, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari titik awal A ke titik tujuan G, yang dimana kita ketahui berarti titik awalnya itu di A, dan untuk titik tujuannya itu di G. Nah, itu dengan jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini kita ketahui ya, di mana kita diminta untuk menentukan rute terpendek. Berarti di sini kita akan menggunakan metode seperti namanya yaitu shortest route. Nah, kita langsung saja untuk software yang pertama yang akan saya gunakan yaitu RStudio. Nah, baik, di sini saya telah membuka untuk daripada software RStudio-nya, dan juga saya telah membuat untuk sintaks yang akan kita gunakan untuk penyelesaian kali ini. Di sini saya akan langsung masukkan saja untuk sintaksnya. Nah, di sini telah saya masukkan. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu kita seperti biasa untuk install dan aktifkan package terlebih dahulu, di mana di sini kita mengetikkan install package untuk menginstal package egrep ini ke R seperti itu. Kemudian untuk yang mengaktifkannya itu kita memanggil package egrep-nya ini itu dengan mematikan library. Kemudian kita bisa langsungkan saja terlebih dahulu. Sini kita tunggu. Nah, di sini telah terinstall untuk package-nya. Selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Yang dimana di sini kita masukkan data frame itu from itu dari to itu ke, kemudian di sini untuk jaraknya yang dimana untuk dari A ke B itu jaraknya 3. Nah, kita bisa lihat dalam soal. Nah, yang dimana A ke B itu 3, kemudian A ke C itu 4, kemudian B ke C itu 3, dan seterusnya di sini kita bisa lihat. Nah, jadi untuk A ke B 3, A ke C itu 4, B ke C itu 3, kemudian B ke D itu 7, kemudian B ke F itu 17, seperti itu untuk yang lainnya. Nah, jadi untuk yang pertama itu dari, dan untuk yang kedua itu ke, dan jaraknya. Nanti bisa kita langsung run saja. Nah, setelah itu di sini kita telah masukkan ya. Kemudian di sini kita akan membuat graph, yang dimana untuk kita ketikkan ini graph from data frame, yang dimana tuh kita akan membuat graph atau grafik itu tuh dari yang data frame yang kita telah masukkan tadi. Jadi kita bisa langsung run saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan daripada si grafiknya, di mana untuk pot graph itu untuk menampilkan si graphnya, kemudian untuk edge level itu kita akan menampilkan bobot pada sisi-sisinya. Nah, kemudian untuk di sini vertex color sini kita bisa ganti. Di sini saya akan menggunakan warna pink. Dan di mana untuk vertex size ini saya akan gunakan 30. Nanti bisa kita langsung run saja. Nah, di sini telah muncul untuk dari grafiknya. Nah, di mana ini tuh akan sama dengan soal yang ada. Nah, namun untuk visualisasikannya itu berdasarkan dari software RS sendiri. Jadi misalkan untuk di dalam soal A ke B berada di sebelah kiri ke kanan, nah sedangkan untuk yang di R itu ada di sebelah kanan ke kiri. Namun untuk arah dan jaraknya itu akan tetap sama, tapi di sini adalah visualisasi dari R yang sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan hitung jalur terpendeknya, yang dimana untuk shortest path ini kita masukkan itu graph from A, dari A ke G itu kita akan mencari untuk yang jalur terpendeknya. Jadi kita bisa langsung run saja. Maaf. Nah, di sini kita telah dapatkan untuk shortest path atau jalur terpendek dari A ke G itu tuh kita akan melalui jalur A ke C, kemudian ke E, dan ke G. Selanjutnya di sini kita akan hitung untuk jarak total jalur terpendek dari A ke G tadi. Nah, yang dimana untuk, kan kita udah ketahui ya untuk yang jalur terpendek itu dari A ke C ke E dan ke G selanjutnya. Nah, jadi di sini kita akan menentukan untuk si jaraknya, jarak totalnya. Jadi kita bisa langsung run saja. Di sini kita menggunakan distance, kemudian kita masukkan graph dari A ke G seperti itu. Kita bisa langsung run. Nah, di mana di sini kita dapatkan untuk jarak terpendek dari A ke G yaitu 20 km, dengan jarak terpendek yaitu menggunakan rute dari A ke C ke E kemudian ke G. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan SOM QM.
Nah, di sini setelah membuka software PubQM-nya, selanjutnya kita langsung saja ke modul, kemudian kita pilih yang networks, kemudian pilih new. Nah, untuk yang soal pertama tadi kita menggunakan metode short test route ya, jadi kita bisa langsung klik saja. Nah, di sini saya akan masukkan dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan untuk number of branch-nya. Mana kita lihat dalam soal itu tuh ada 12 ya, 12 arah atau jalur. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan saja 12. Nah, untuk yang network type-nya ini kita pilih yang directed, karena kan tadi telah ditentukan ya arahnya. Selanjutnya kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini telah muncul untuk yang kolom pertama itu ada start node, kemudian end node, dan juga jaraknya atau distance. Yang dimana kita bisa langsung masukkan saja. Untuk yang pertama kita lihat dalam soal. Sebelumnya saya akan membagi layarnya terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan untuk yang pertama yaitu dari A ke B. Namun di software PubCam ini kita menggunakannya angka, jadi bukan menggunakan huruf. Jadi kita misalkan untuk A itu 1, B itu 2, dan seterusnya seperti itu. Kita bisa langsung masukkan saja yaitu 1 atau A ke B itu jaraknya 3. Kemudian untuk A ke C itu jaraknya 4. Kemudian dari B atau 2 ke 3 itu ke C itu ke 3 itu jaraknya 3, atau 2 ke 4 itu jaraknya 7. Kemudian untuk B atau 2 ke 6 atau ke F itu jaraknya 17. Maaf. Selanjutnya untuk dari C ke D atau 3 ke 4 itu jaraknya 9. Selanjutnya untuk C ke E atau 3 ke 5 itu jaraknya 12. Setelah itu dari D ke E atau 4 ke 5 itu jaraknya 7. Setelah itu D ke F atau ke 6 itu jaraknya 9. Setelah itu dari E atau 5 ke F itu 6, itu jaraknya 5. Setelah itu dari E ke G atau 5 ke 7 itu jaraknya 4. Selanjutnya dari F atau 6 ke G 7 itu jaraknya 2. Nah, langsung saja di sini saya setelah kita masukkan semua yaitu dari A ke B itu jaraknya 3 dan seterusnya, kita bisa langsung solve saja. Nah, yang dimana di sini kita dapatkan hasilnya sama seperti software sebelumnya, yang dimana untuk jalur yang akan kita lalui atau rute yang akan kita lalui yaitu dari A ke C, kemudian C ke E, kemudian dari E itu ke G. Nah, yang dimana untuk jarak dari A ke C itu 4, kemudian dari C ke E itu 12, kemudian dari E ke G itu 4, yang dimana untuk total jarak keseluruhannya yaitu 20 km. Langsung saja di sini saya akan menyelesaikan untuk soal nomor selanjutnya. Kita bisa langsung saja untuk soal selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur Holder akan mengirim produknya ke 7 kota berbeda melalui jaringan jalan yang tersedia. Jarak antar kota ditunjukkan dalam kilometer. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada rute-rutenya yang dimana untuk A ke B itu 6, A ke C itu 7, dan seterusnya. Untuk pertanyaannya itu tentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jalan yang ada. Nah, yang mana kita ketahui untuk soal yang kedua ini kita diminta untuk menentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya, yang dimana berarti kita akan menggunakan metode minimum spinning tree. Mengapa di soal nomor 2 ini kita menggunakan minimum spinning tree? Karena kan untuk tujuan permasalahannya itu kita menghubungkan semua simpul dengan total bobot atau jarak yang paling kecil tanpa membentuk siklus, yang dimana untuk soal sebelumnya itu kita lihat kan untuk soal itu ada siklus atau arahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk di yang soal yang kedua ini kita diminta untuk menghubungkan semua jalur itu untuk mencari yang paling kecil tanpa membentuk siklus seperti itu. Jadi kita bisa langsung saja menggunakan software yang pertama yaitu RStudio. Nah, di sini saja saya akan lanjutkan untuk dari sintaksnya untuk soal yang nomor 2, yaitu untuk yang pertama kita seperti sebelumnya itu kita masukkan terlebih dahulu untuk yang data frame-nya yaitu dari ke dan juga untuk jaraknya, yang dimana kita lihat untuk dari jarak A ke B itu 6, A ke C itu 7, dan seterusnya kita lihat dalam soal seperti A ke B itu 6, untuk selanjutnya dari
B ke C itu 2, dari A ke C itu 7, dan seterusnya. Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung run saja. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat dari grafik bobotnya. Yang dimana di sini kita masukkan graph from the data frame dari sini. Yang dimana untuk directed ini kita pilih yang false. Mengapa demikian? Karena kan di soal yang nomor 2 ini dari A ke B itu bisa juga dari B ke A seperti itu. Jadi tidak ada arah tertentunya seperti itu. Jadi untuk yang directednya kita pilih false. Kita masukkan false. Nah, nanti di sini kita bisa langsung run. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk visualisasi awal dari grafik yang akan kita buat. Kita bisa langsung run. Nah, untuk yang vertex color ini kita bisa ganti sama seperti sebelumnya. Kita bisa langsung run saja. Nah, di sini kita dapatkan untuk visualisasi awalnya. Di sini untuk dari jarak A ke B itu 6, kemudian B ke C itu 2. Kita lihat dalam soal. A ke B itu 6, dari B ke C itu 2. Nah, di sini sama seperti sebelumnya ya, untuk si grafiknya ini sedikit berbeda dengan soal. Namun untuk jarak dan juga rutenya itu tetap sama, meskipun visualisasi dari ars ini sedikit berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung untuk minimum dari spinning tree-nya. Spinning tree-nya yaitu kita masukkan MST atau minimum spinning tree, kemudian graph, dan algoritmanya itu kita gunakan prim. Dan bisa kita langsung run saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat untuk plot dari minimum spinning tree-nya. Kita akan langsung run saja. Yang mana untuk yang grafik ini adalah grafik yang menampilkan sisi yang dipilih oleh metode minimum spinning tree ini. Jadi kita bisa langsung run saja. Dan di sini kita dapatkan untuk grafik setelah kita gunakan metode yaitu minimum spinning tree. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan untuk sisi yang membentuk dari metode minimum spinning tree ini. Nah, jadi kita masukkan print untuk as a data frame, kemudian MST atau minimum spinning tree. Nah, nanti kita akan melihat dari rute yang digunakan untuk metode minimum spinning tree ini. Nah, di sini kita dapatkan yaitu yang pertama itu dari A ke B itu jaraknya 6, kemudian dari B ke C itu jaraknya 2, dari C ke G itu jaraknya 3, kemudian dari D ke G itu jaraknya 4, dari E ke F itu jaraknya 3, kemudian dari F ke G itu jaraknya 4, yang dimana ini merupakan jarak terpendek dari distribusi ke seluruh kota atau jarak terbaiknya seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menghitung untuk dari total nilai bobot dari metode MST ini. Kita bisa langsung run saja. Nah, di sini kita dapatkan untuk rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya yaitu 22 km. Selanjutnya kita akan menggunakan software PomQM. Baik, di sini saya telah membuka untuk software PomQM-nya kembali. Selanjutnya kita langsung ke modul. Setelah itu kita pilih networks, kemudian pilih yang new dan minimum spanning tree. Kemudian untuk title-nya di sini saya akan masukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk number of branches-nya kan kita dalam soal di sini ada 12 alur seperti itu, karena dari A ke B maupun dari ke B ke A itu kan jaraknya sama ya, jadi kita cukup masukkan 12 seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke POM. Dan di sini kita masukkan 12. Kemudian untuk yang row names ini kita tidak usah gantikan sesuai itu branch 1, branch 2 dan seterusnya. Kita langsung klik OK. Dan di sini telah muncul, selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu itu start node dan end node-nya. Dan juga untuk jaraknya kita bisa langsung. Dan di sini kita bisa langsung masukkan yang pertama yaitu dari A ke B itu 6, yaitu dari 1 ke 2 6. Selanjutnya dari 1 ke 3 itu 7, dan seterusnya. Dan di sini saya telah masukkan untuk semuanya.
Selanjutnya di sini kita bisa langsung untuk solve saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan distribusi terbaik yaitu dari kota A ke kota B itu dengan jarak 6, kemudian dari kota B ke kota C itu dengan jarak 2, kemudian dari kota C ke kota D itu dengan jarak 4, kemudian dari kota C ke kota G yaitu dengan jarak 3, kemudian dari kota E ke kota F itu dengan jarak 3, kemudian dari kota F ke kota G itu dengan jarak 4, yang dimana kita dapat hasilkan untuk dari rute distribusi terbaik dari kota A ke kota lainnya, yaitu total dari nilainya adalah 22 km. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.